Kita bersama di acara obrolan Mosaik Budaya. Mosaik Budaya kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hal yang baru saja diselenggarakan di Kabupaten Maros, yaitu eh, Festival Yang Leang, yang tentunya juga ada salah satu produk yang dipamerkan, yaitu produk pembelajaran bahasa daerah. Dan saat ini kita sudah bersama narasumber kita, dan pada kesempatan pagi hari ini kita bersama dengan narasumber kita dari guru di salah satu di Kabupaten Maros. Saat ini sudah tersambung dengan Pro 4 melalui lewat jalur Zoom ya. Kita sapa dulu beliau dengan Ibu apa ini? Ya, saja. Ya, Ibu Rahmadani, SPD. Kita tersambung dengan beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Ya, gimana kabar tak? Alhamdulillah sehat ya. Ini ndak sementara ndak beraktivitas ini Bu, karena biasanya kan guru jam segini masih mengajar ya. Hmm, hmm, iya. Oke, baik. Alhamdulillah bisa meluangkan sedikit waktu untuk RRI Bu ya. Berbagi tentunya kaitannya dengan produk pembelajaran bahasa daerah. Nah, perlu juga kami sampaikan kepada pendengar bahwa saat ini kita bersama dengan Ibu Rahmadani. Beliau ini kalau dari latar belakang pendidikannya S1 Bahasa Inggris, kemudian S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar ya Bu ya, dan menyelesaikan program S2-nya di jurusan Pendidikan Dasar Universitas Bosawa Makassar, dan pernah mengabdi sebagai guru bahasa daerah dan bahasa Inggris, dan sekarang sebagai guru kelas di UPTD SD Negeri 3 Maros sebagai guru kelas. Kemudian beliau juga sebagai Ketua KKG Bahasa Daerah SD se-Kabupaten Maros, kemudian Sekretaris PPBDI Kabupaten Maros, Ketua KKG Guru Kelas Kecamatan Turikali Kongres Internasional Yang Leang Maros, yang baru dilaksanakan ini tepatnya di bulan Juli Bu ya. Oke. Nah, mungkin berikut sedikit kita sampaikan juga pengantar mengenai Kongres Internasional Liang-Liang Maros ini yang baru dilaksanakan ini tepatnya di bulan Juli 2025. Silakan Bu. Hmm. Iya. Hmm. 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 Berarti pada saat acara festival yang Leang Maros juga ya, yang kemarin berlangsung ini terselenggara kongres ini. Nah, produk yang dipamerkan ini kan adalah pembelajaran bahasa daerah. Nah, menariknya apa kira-kira nih sehingga produk pembelajaran bahasa daerah ini dihadirkan di acara Kongres Internasional yang Leang Maros. Hmm, eh, kami sempat ya, memamerkan produk visual, hmm, kemudian ada produk audiovisual dan produk audio juga. Nah, produk visual ini di sini misalnya poster ya, atau papan edukasi yang mana di sini mengenalkan kosakata, hmm, kemudian ada juga kartu kata, kartu gambar untuk mengenalkan kosakata ya, sambil melatih membaca. Kemudian pada produk audio visual di sini ada video,
untuk video pembelajaran yang mana misalnya berisi uh, percakapan, kemudian ada juga video lagu daerah yang mengajarkan bagaimana uh, menyanyi lagu daerah. Kemudian ada juga aplikasi pembelajaran uh, interaktif yang menggabungkan teks, gambar, kemudian suara dan video, Hmm, khususnya untuk bahasa daerah. iya. Kemudian ada produk audio Mm-mm. yang mana di sini ada misalnya rekaman kosakata untuk melatih pelafalan kata yang benar. Jadi seperti itu. Ada juga cerita rakyat yang memperdengarkan dongeng, Iya. cerita ya, cerita rakyat dalam Oke. bahasa daerah. Mm-mm. Jadi memang banyak instrumen yang ditampilkan Bu ya di Kongres Internasional yang Maros kemarin. Nah, kemudian motivasi utama sebenarnya di balik pengembangan produk pembelajaran bahasa daerah ini seperti apa, Bu? Ya, tentunya motivasinya uh, motivasi utama di balik pengembangan produk pembelajaran bahasa daerah ini Hmm. adalah bagaimana menjaga dan kita bisa melestarikan bahasa daerah Hmm. supaya tidak punah atau tidak hilang. Jadi seperti yang kita lihat saat ini Iya. generasi muda yang mungkin sudah lebih menggunakan bahasa bahasa-bahasa nasional, tentunya bahasa asing, sehingga Hmm. bahasa daerah itu sudah jarang untuk dipakai, digunakan ya. Iya. Iya, iya, seperti itu. Jadi memang upayanya adalah untuk melestarikan bahasa daerah ya, supaya tidak punah. Iya. Kemudian proses riset dan pengembangan produk bahasa daerah ini dilakukan, terutama dalam Kongres Bahasa Daerah kemarin di Maros, itu memakan waktu berapa hari sih? Atau bulanan kah? Atau tahunan? Eh, iya, kalau waktu yang kami gunakan itu sebenarnya cukup singkat ya, Iya. karena iya eh, hanya 2 minggu ya, Oh, 2 minggu iya. persiapannya. Hmm. Iya, jadi ada misalnya pada pengumpulan data, jadi ada tim yang Hmm. bagaimana mencari kosakata, kemudian tata bahasa, Iya. eh, cerita rakyat, ya seperti itu, eh, lagu dan budaya dari bahasa daerah yang dipilih tentunya Bugis dan Makassar. Kemudian penyusunan materinya, ya pembuatan produk-produknya uh, itu juga yang alhamdulillah luar biasa dalam waktu 2 pekan ya kami siapkan itu untuk menyiapkan pameran produk itu tentunya untuk pembelajaran bahasa daerah ini. Iya, iya. Jadi tidak makan waktu banyak gitu ya. Cukup 2 minggu Iya, berarti ya. Luar iya, biasa. luar Heeh. biasa ya. Tapi Iya. ada sedikit, jadi eh, pembuatan produk ini juga eh, media pembelajaran seperti misalnya sudah pernah Mm-mm. diuji Ditujukan. cobakan di sekolah, Iya. iya tentunya di komunitas ya, Mm-mm. jadi seperti itu, iya. Oke. Nah, kalau melihatnya ini Bu, apakah memang produk ini berfokus pada satu bahasa daerah saja atau memang dirancang untuk adaptasi di berbagai bahasa daerah? Nah, itu fleksibilitasnya seperti apa? Ya, jadi untuk produk ini, Mm-mm. jadi ada yang fokus pada pada satu bahasa daerah Iya, ya, iya. agar lebih mendalam. Jadi Hmm. contoh seperti kita di Kabupaten Maros, kita Bahasa fokus pada Bugis dan Makassar Makassar, ya, iya. Bugis dan Makassar ya. Mm-mm. Jadi tapi ada juga yang artinya dirancang fleksibel sehingga artinya mudah untuk tentunya bisa diadaptasi. Mungkin seperti itu. Iya. Iya, iya, iya. Nah, kalau menurut ini Bu, keunggulan atau inovasi utama yang membedakan produk pembelajaran bahasa daerah ini dari metode atau media pembelajaran bahasa daerah yang sudah ada itu, dari sisi keunggulannya apa itu dari inovasi ini?
Iya, jadi keunggulan atau inovasi utama dari produk pembelajaran bahasa daerah ya kemarin yaitu tentunya materi dibuat menarik ya, Iya. tentunya misalnya ya dilengkapi dengan gambar, Hmm, kemudian suara itu ada, iya. kemudian menggunakan teknologi juga seperti misalnya video, Hmm, sudah menggunakan game juga yang biasanya juga saya di kelas iya. sudah menggunakan kuisis Hmm, seperti itu yang sederhana jadi interaktif ya. Kemudian eh, apa bagaimana belajar mandiri juga dan fleksibel tentunya. iya, iya. Tapi untuk produk ini Bu, pembelajaran bahasa daerah ini memang apakah hanya ditujukan untuk anak-anak sekolah atau mungkin remaja atau ke masyarakat umum juga boleh nih? Siapa kira-kira targetnya ini audiens utama dari produk pembelajaran? Iya, jadi untuk target audiens utama dari produk pembelajaran bahasa daerah ini ya Iya. sebenarnya luas ya, Mm-mm. tapi fokusnya kita pada anak-anak, Oh. kemudian remaja dan masyarakat umum tentunya. Nah, Hmm. misalnya pada anak-anak itu Iya. yang menjadi sasaran utama karena mereka adalah tentunya generasi penerus yang perlu belajar bahasa daerah sejak dini. Iya. Kemudian ya remaja diajak supaya bagaimana tetap uh, bisa mengenal dan bangga Hmm. untuk menggunakan bahasa daerah walaupun sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa nasional atau bahasa asing Asing. Iya. misalnya. Hmm. Iya, kemudian masyarakat umum ya termasuk orang tua itu guru dan komunitas bagaimana untuk bisa melestarikan bahasa daerah uh, dan mengajarkannya kembali. Jadi mungkin seperti itu. Oke. Jadi memang tadi tujuan utama daripada produk pembelajaran ini adalah melestarikan bahasa daerah supaya Iya, tidak punah ya. Tapi kalau melihat iya, sekarang ini kan memang begitu banyaknya gempuran bahasa asing dan bahasa nasional ya. Nah, ini produk pembelajaran bahasa daerah ini kira-kira dapat membantu melestarikan bahasa daerah seperti apa itu, Bu? Maksudnya prakteknya supaya anak-anak juga lebih eh, mengenal bahasa daerah itu sendiri. iya. Jadi tentunya dengan produk pembelajaran bahasa daerah Mm-mm. itu dapat membantu melestarikan bahasa daerah yaitu dengan cara eh, belajar bahasa supaya lebih mudah, Mm-mm. menarik sehingga anak-anak ya bisa diajarkan sejak dini. Iya. Nah, misalnya Mm-mm. mengajarkan sejak dini itu seperti apa? Misalnya ya bisa mengenal bahasa lewat buku, Mm. kemudian aplikasi atau game sederhana yang seru sehingga mudah untuk digunakan. Kemudian membuat belajar bagaimana menyenangkan ya. Iya. Jadi kontennya dibuat semenarik mungkin ya gambar-gambarnya lagu kemudian permainan-permainannya ya itu juga yang artinya bisa membuat anak-anak lebih tertarik. Kemudian memperluas akses juga tentunya itu sangat perlu uh, supaya bahasa daerah ini tentunya bisa uh, dengan baik tetap ya terterima dengan baik. Seperti itu dan bagaimana terus untuk membangkitkan rasa bangga dengan menggunakan bahasa daerah tentunya ya jadi tanpa mengurangi rasa risih mungkin seperti itu jadi tetap bangga untuk menggunakan bahasa daerah itu. Iya. Baik, Bu. Sebentar kita lanjut lagi ya. Kita akan menghadirkan dulu Kelong dan tentunya nanti kita akan lanjut lagi dengan berbagai
pertanyaan tentunya berkaitan dengan tema kita Bu ya. Baik, kita Iya. hadirkan dulu kelong berikut ini.
Baik, sahabat budaya masih bersama di obrolan Mosaik Budaya. Tentunya masih bersama dengan Ibu Rahmadani SPD. Nah, kita tadi sudah melihat bahwa sebenarnya targetnya ini adalah untuk pembelajaran anak-anak, tapi bisa juga ke remaja atau masyarakat umum, Bu ya. Nah, kemudian tadi juga sudah berkaitan dengan produk pembelajaran ini dapat membantu melestarikan bahasa daerah. Nah, kalau melihat tantangan terbesar yang dihadapi dalam memperkenalkan produk pembelajaran bahasa daerah ini kepada masyarakat, khususnya daerah di daerah yang bahasa daerahnya mulai jarang digunakan ini seperti apa ini, Bu? Tantangannya. Iya, baik. Jadi tantangannya tentunya rendahnya minat ya dan kesadaran. Jadi sudah banyak orang tua yang tentunya tidak menggunakan lagi bahasa daerah ini. Hmm. Jadi ini juga yang merupakan tantangan bagi kita sebagai pendidik, tentunya sebagai pelestari bahasa daerah. Bagaimana sehingga bahasa daerah itu bisa tetap lestari. Ini juga sebuah PR buat kita, tentunya pendidik ya. Hmm. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Contoh kecilnya saja, mungkin tidak usah jauh-jauh. Kita sendiri mungkin di rumah itu bahasa daerah mungkin sudah jarang digunakan untuk anak-anak kita, anak Iya, kita. betul. Jadi yang lebih dekat saja ini, tidak Mm-mm. usah kita ya. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Satu, dua orang, tiga orang. Tentunya bahasa daerah ini pasti jarang digunakan. Nah, oleh karena itu, Hmm. jadi ya apa? Selain itu jadi kurangnya dukungan juga. Ini juga kadang yang menyebabkan sehingga bahasa daerah itu uh, apa tidak digunakan lagi atau jarang digunakan. Hmm. Dan iya ada juga apa akses mungkin ya yang Hmm. terbatas. Misalnya tidak semua masyarakat itu tentunya punya fasilitas atau uh, perangkat untuk bahasa daerah ini. Dan kurang promosi juga mungkin ya karena masyarakat mungkin belum tahu apa sih manfaat dari penggunaan bahasa daerah itu ya. Jadi mungkin ini juga yang PR yang sangat besar bagi para pelestari bahasa daerah. Bagaimana supaya bahasa daerah ini bisa tetap lestari, Hmm. Iya, iya, iya. Nah, khususnya kemudian di ya khususnya di apa bagi uh, remaja mungkin ya yang mungkin sudah banyak yang merasa malu mungkin untuk menggunakan bahasa daerahnya. Nah ini semua yang artinya butuh perlunya adanya sosialisasi yang terus menerus perlu dilakukan mungkin hmm, seperti itu. iya. Nah, kalau untuk mengukur efektivitas produk pembelajaran bahasa ini dalam meningkatkan minat dan kemampuan berbahasa daerah, utamanya penggunanya itu seperti apa, Bu? Untuk mengukurnya. Iya, jadi biasanya mungkin baiknya dalam mengukur apakah produk pembelajaran bahasa daerah ini efektif, tentunya dengan memberikan tes sebelumnya mungkin dan sesudah penggunaan produknya, kemudian apa bagaimana misalnya bisa juga dilakukan dengan mengisi kuesioner atau Hmm. survei minat Ya. untuk menanyakan ya pengguna apakah mereka merasa tertarik dalam apa penggunaan atau pembelajaran bahasa daerah ini. Nah, kemudian adapun pengamatan langsung juga yang biasa kita lihat tentunya apa melihat bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan menggunakan produk itu apakah terlihat antusias Hmm. atau sering menggunakannya atau seperti apa ini juga bisa ya. Dan sebagai umpan balik juga tentunya dari guru dan orang tua bagaimana kita bisa mungkin minta pendapat, sharing, apakah ada perubahan, apakah dalam penggunaan tentunya bahasa daerah itu sendiri. Ya, jadi mungkin seperti itu. Ya.
Baik Bu, sebelum berlanjut mungkin sedikit ini gangguan teknis ini bisa posisinya mungkin posisi mikrofonnya Bu ya, tidak terlalu jelas ki suara tak di sini. Ya, di Ya. ya, saya coba kembali mengenai tadi apa namanya kemampuan untuk diukurnya itu adalah dengan cara ada semacam survei-survei gitu Bu ya. Nah, Iya. kemudian peran teknologi di sini khususnya dalam platform digital dimanfaatkan dalam produk pembelajaran bahasa daerah ini untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif itu seperti apa? Ya, jadi apa peran teknologi terutama di platform digital Iya. ya yang digunakan untuk membuat apa pembelajaran bahasa daerah ini yang Mm-mm. lebih menarik dan interaktif itu misalnya uh, dengan ada apa menyiapkan aplikasi atau website misalnya siswa bisa belajar lewat ponsel atau misalnya komputer Mm-mm. jadi dengan materi yang sudah disiapkan dan mudah untuk anak-anak akses yang sederhana saja kemudian audio dan video ya dengan cara menampilkan pengucapan yang benar. Jadi Mm. seperti apa pengucapan yang benar, kemudian dengan lagu-lagu daerah ya atau dengan misalnya juga cerita rakyat Ya. ya sehingga pembelajaran itu bisa terasa hidup. Hmm. Kemudian ada game edukasi, ini juga mungkin yang kita ambil yang sederhana untuk belajar sambil bermain, ya. Sehingga anak-anak itu bisa lebih semangat untuk uh, ya belajar dan tidak cepat bosan. Hmm. Kemudian uh, dengan media sosial, bagaimana membagikan konten sederhana, singkat, menarik agar uh, banyak orang yang tentunya tertarik untuk pembelajaran bahasa daerah ini. Hmm. Ya, ya, ya. Pada saat pembuatan produk ini Bu, apakah ada kolaborasi nih antara ahli bahasa, kemudian budayawan, atau ada komunitas lokal dalam pengembangan konten produk ini? Oh iya, tentu ya, pasti kolaborasi ini sangat dibutuhkan. Hmm. Jadi misalnya ahli bahasa ya, Ya. bagaimana membantu untuk memastikan kata tentunya apakah kata yang digunakan itu apakah sudah tepat, Hmm. misalnya kalimat ya, dan Hmm. apakah sudah sesuai dengan aturan bahasa daerah Ya. yang digunakan itu. Kemudian budayawan iya, Ya. jadi bagaimana mereka memberi masukan agar isi produk uh, tetap sesuai tentunya Hmm. dengan nilai dan tradisi budaya kita ya. Ya. Kemudian komunitas lokal Hmm. ya tentunya bisa ikut berbagi cerita Ya. misalnya kemudian ya lagu ya permainan dan pengetahuan yang mungkin bisa menjadi kekayaan kita, kekayaan daerah kita. Hmm. Ya. Nah, kalau kemarin kan pembelajaran ini ditampilkan di apa namanya Kongres Internasional ya. Nah, selain itu ada mungkin strategi pemasaran atau sosialisasi yang diterapkan untuk menjangkau target audiens ini, Bu. Iya, tentunya dengan media sosial ya Mhm. menggunakan platform seperti Facebook ya Iya, sekarang kan ketika sudah. info-info itu sudah Heeh. ya masuk ke Facebook sudah pasti bisa ya banyak yang bisa melihat mengakses ya Mhm. kemudian Instagram yang sekarang lagi marak-maraknya TikTok ya dan YouTube itu juga bisa kita bagikan video, Mhm. gambar dan cerita yang menarik tentunya tentang produk kita ya. Kemudian pameran ya, Iya. ya pameran dengan event budaya ya. Bagaimana kita memamerkan produk-produk ya yang ada. Nah seperti itu. Kemudian kerjasama dengan sekolah dan guru. Jadi ini juga sangat penting tentunya.
Jadi guru di sini bagaimana uh, berperan aktif dalam pembelajaran bahasa daerah ini tentunya ya, Hmm. sehingga siswa dan orang tua bisa ikut mengenalnya. Hmm. Jadi kemudian ya komunitas dan tokoh masyarakat ini juga sangat perlu untuk kita jalin kerjasama dan komunikasi apa ya, komunitas budaya Budaya. juga Hmm. ya, dan tokoh lokal itu sehingga bisa memperkenalkan produk daripada daerah kita, lingkungan ya, lingkungan kita. Ya. Kemudian ya media massa juga mungkin bisa dengan memanfaatkan seperti radio contohnya Ya. saat ini Hmm. ya, tentunya bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang mungkin belum aktif, karena masih ada mungkin yang belum aktif di internet mungkin ya, Ya, jadi mungkin betul. di radio ya, Hmm. mungkin seperti itu Oke. kalau begitu. Nah, kalau rencana ke depannya ini apakah pengembangan produk ini akan dikembangkan lebih ke bentuk lain mungkin dalam bentuk aplikasi seluler atau game atau bahkan integrasi ke kurikulum Indonesia, kurikulum sekolah? Ya, insya Allah ke depan tentunya produk yang kita rencanakan ini Mm-mm. bagaimana bisa dikembangkan dalam berbagai bentuk tentunya supaya bisa lebih menarik lagi dan mudah untuk digunakan. Misalnya uh, dibuat dibuat misalnya aplikasi kah di ponsel, Ya. sehingga siapapun bisa menggunakan atau siapapun bisa belajar bahasa daerah. Nah, mungkin sudah ada juga yang kamus bahasa daerah saat ini tuh sudah ada yang mungkin menggunakan itu. Mm. Kemudian yang mungkin dengan sekali klik bisa langsung on Mm. ya. Ya. Jadi kemudian ya versi game edukasi yang membuat proses belajar itu tentunya seperti bermain. Nah, kan anak-anak kita tahu ketika pembelajaran itu biasanya kita modifikasi dalam bentuk permainan, mereka antusias sekali, itu luar biasa sekali. Nah Ya. ini juga mungkin yang artinya bisa uh, insya Allah ke depannya bisa kita pikirkan dan kita rencanakan ya, Mm. mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya. Nah, kalau kemarin di Kongres Internasional ini, yang Lea Maros setelah kita apa namanya memamerkan produk pembelajaran ini, kira-kira peran Kongres Internasional kemarin dalam memvalidasi dan mempromosikan produk ini secara global gimana? Jadi, alhamdulillah ya dengan kongres apa internasional kemarin gitu ya. Mhm. Jadi produk kita bisa tentunya divalidasi oleh ahli bahasa, Iya. pendidik, Mhm. ya karena yang hadir itu alhamdulillah luar biasa. Iya. Ya, dan ya ada peneliti juga dari berbagai negara, masya Oh, Allah. iya Jadi iya. iya, jadi alhamdulillah kemarin itu uh, kita juga yang mengadakan pameran ini luar biasa, sangat bahagia juga tentunya karena Mhm. bisa disaksikan langsung Iya. ya produk-produk yang ya yang kami siapkan, yang kami pajang itu alhamdulillah bisa dilihat langsung oleh tamu-tamu yang berkunjung pameran kami kemarin, catatan kami kemarin. Ya, jadi dengan begitu tentunya produk kita bisa dikenal ya, bisa dikenal dan juga mungkin bisa digunakan secara internasional tentunya, karena pengalaman kemarin ada Mhm. yang tamu dari Australia Iya. itu luar biasa mampu menghafalkan aksara lontara Bugis, Wow. 23 aksara lontara Bugis dia mampu melafalkan, itu sudah luar biasa sekali. Hmm. Jadi itu peneliti ya, seorang peneliti ya yang alhamdulillah sempat bincang-bincang juga kemarin bersama beliau. Hmm. Iya. Jadi itu kami alhamdulillah sekali dengan
adanya Kongres Internasional kemarin. Ya. Oke, harapan terbesar tanya Bu terhadap produk ini dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini. Iya, jadi harapan terbesar tentunya uh, di 5 sampai 10 tahun ya ke depan, bagaimana produk kita bisa digunakan secara luas, ya tidak hanya misalnya di daerah kita sendiri, tapi mungkin juga di sekolah-sekolah, komunitas, dan bahkan kalau perlu di luar negeri ya. Nah, bahasa daerah ini bisa tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda dalam sehari-hari. Kemudian produk terus berkembang menjadi misalnya lebih modern lagi. Misalnya ada versi aplikasi seperti yang dikatakan tadi, Iya. kemudian game dan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kemudian materi lengkap mungkin itu bisa menjadi sebuah referensi juga yang resmi untuk pembelajaran bahasa daerah, dan sehingga mungkin bisa dikenal ya, berharap secara internasional karena memang betul-betul sekarang ya kita lihat sudah uh, sehingga bahasa daerah kita bisa menjadi bagian dari warisan tentunya budaya dunia, seperti itu. Oke. Nah, terakhir ini mungkin Bu, pertanyaan dari kami. Apa kira-kira langkah konkret nih selanjutnya yang harus diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendukung produk-produk inovatif sejenis ini? Oh ya, jadi langkah konkret ya, Mm-mm. langkah konkret yang harus diambil oleh pemerintah. Jadi mungkin bagaimana sehingga memasukkan ke program resmi pendidikan. Karena kalau bahasa daerah sekarang masih di muatan lokal ya, Iya betul. uh, itu ya kemudian sehingga menjadi bagian dari kurikulum ya, jadi kurikulum ya, kemudian mengadakan tentunya terus mengadakan pelatihan untuk guru Iya. ya, jadi itu juga ya, dan mungkin juga bisa bermitra dengan pihak luar, bekerja sama misalnya dengan universitas ya atau komunitas budaya. Kemudian di masyarakat Mm-mm. ya, bagaimana menggunakan dan menyebarkan produk ini, gunakan misalnya produk ini di rumah dulu Iya. atau di sekolah Mm. yang dekat-dekat saja ya, atau komunitas, kemudian ceritakan apa manfaatnya Iya. kepada orang lain ya yang dihasilkan. Jadi kemudian misalnya dengan mengadakan lomba ya, kegiatan lomba ini juga bisa artinya uh, dengan lomba, mengadakan lomba budaya ya. Jadi ini juga mungkin masuk dari bagian dari uh, apa bagaimana untuk mendukung produk-produk inovatif kita, sehingga artinya bahasa daerah itu betul-betul dicintai oleh uh, masyarakat kita. Iya, iya, iya. Terakhir mungkin Bu, closing statement untuk topik kita pagi hari ini silakan. Baik, closing statement. Jadi untuk topik kita hari ini ya, jadi kita hari ini sudah berbincang-bincang, berbicara terkait tentang produk pembelajaran bahasa daerah. Ya, semoga apa yang artinya sudah disampaikan tadi dapat menumbuhkan semangat kita ya untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya yang tak ternilai, dengan inovasi produk pembelajaran yang kreatif, kemudian menyenangkan, kemudian kita tidak hanya menjaga bahasa untuk tetap hidup, tetapi juga bagaimana kita bisa mewariskan kepada generasi penerus kita. Mari bersama-sama untuk menjadi penggerak bahasa daerah, pelestari bahasa daerah demi masa depan yang
berakar pada budaya kita. Jadi bahasa daerah adalah jati diri kita. Mari kita jaga, mari kita gunakan, dan kita wariskan, karena saat bahasa kita hidup, budaya kita abadi. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas waktunya Bu Rahmadani kebersamaan kita di acara Mosaik Budaya pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.